Ketika mereka cari kesempatan keluar pondok, nah itulah. Ketika keluar pondok mereka cari-cari kesempatan. Iya. Ada maksudnya ada keluarga yang sampai berkonsultasi Betul. seperti itu. Dan dia dapatnya ya itu ketika mereka keluar pondok, nah dapat aksesnya dari situ. Oke. Pergaulannya. Kita pernah mengamankan di tahun 2020. Di situ kayak pesta narkoba, Iya. pesta sabu. Jadi di dalam satu ruangan itu ada perempuannya satu, tuan rumah itu, sama suaminya. Terus sama di satu ruangan yang sama itu 7 orang. Ya mudah-mudahan Tuhan kasih kita kesempatan untuk berantas peredaran ini. Mudah-mudahan di Pamekasan ini juga peredaran narkoba juga semakin berkurang, kalau bisa hilang gitu. Narkoba sudah masuk kepada orang yang pernah nyantri. Betul. Oke. Ada nggak Pak, di situ yang juga mantan santri? Ada. Ada juga yang di lapas itu. Yang ditangkap itu tadi, kemudian ada lain. Ada juga. Dari luar Jawa juga ada. Dari luar Madura. Ada. Kebanyakan kan memang lapas kami ini kiriman dari sekitar Jawa Timur. Jawa Timuran. Iya. Jadi kalau bicara adiksi itu kan memang tadi di awal kita sampaikan itu penyakit kronis ya. Jadi susah sekali sembuh. Bagi saya sendiri medis itu gampang ngobatin orang batuk pilek diare itu gampang. Tapi kalau ngobati yang satu ini, aduh minta ampun. Karena sekali dia kena kecanduan itu kan seumur hidup lekat di otaknya. Jadi ketika memang dia tidak punya ilmunya, tidak kuat menghadapi stresor dan tidak ada yang mendukung, artinya membackup keseharian dia, pilihannya adalah dia cari solusi kembali lagi ke dan kalau pendapat saya mengenai tadi, memang ada yang pernah nyantri kemudian ketangkep, ada juga. Dan menurut saya memang kadang-kadang kan masyarakat memasukkan ke pondok pesantren itu kadang-kadang ya, tapi tidak dalam kategori dia sudah nakal gitu, sudah pernah kecanduan dibawa ke dalam. Nah itu kadang-kadang mempengaruhi yang lain juga gitu. Meskipun seringkali tidak terjadi di dalam ya, ketika dia punya kesempatan keluar pondok, nah itu. Dan itu kalau beberapa kali memang nggak ada. Ya, kalau selama ini memang kan indikasi-indikasi saja ya, belum secara ini terbukti. Barangkali Pak Yudus punya cerita lain kalau masalah itu. Tapi memang di Pondok Mun sebenarnya diindikasikan juga bisa saja ada yang curi kesempatan. Iya betul. Iya. Dan karena saya sendiri kebetulan juga jadi konsulan dokter di lembaga rehabilitasi Ghana, saya juga beberapa cerita memang seperti itu. Ketika mereka cari kesempatan keluar pondok, nah itulah. Ketika keluar pondok mereka cari-cari kesempatan. Ada maksudnya ada keluarga yang sampai berkonsultasi. Betul, seperti itu. Ada. Iya. Itu, Mas Gan ada nggak yang berapa orang nih yang pernah seingat Mas Gan? Iya. Kalau tahun lalu itu pernah ada sekitar 2 orang. 2 orang. Kalau tahun ini belum ada satu. Iya. Jadi ya pernah nyantri juga, masuk di dalam ya kategori usia produktif juga. Dia masih berstatus santri sampai orang tuanya konsultasi rehab atau setelah nyantri? Setelah nyantri. Terus sebagian besar setelah nyantri. Dan dia dapatnya ya itu ketika mereka keluar pondok. Nah, dapat aksesnya dari situ. Oke. Pergaulannya. Sudah pernah masuk pesantren nih? Untuk dari Duta Genre nih memberitahukan nih ke santri-santri santri putri gitu soal narkoba, untuk sosialisasi apa semuanya gitu. Pernah? Kalau tentang untuk narkoba sendiri sih belum pernah, tapi kalau tentang pernikahan dini pernah. Pernikahan dininya. Kalau narkoba belum pernah. Terus mensosialisasikan pernikahan dini juga kan di situ tadi soal dari Pak Yudas itu ada soal orang tua yang tanggung jawab ketika ada kayak gitu. Pernah nggak disampaikan?
bahwa orang ketika kalian santri keluar jadi orang tua misalnya, ini hati-hati nih bahwa ancamannya itu sekarang ancaman soal narkoba. Pernah nggak itu disampaikan? Tapi tidak secara rinci sih, Tidak secara secara garis besarnya saja. Karena kan kita juga berhubungan gitu Bapak Maju. Ya berharap kedepannya juga ketika sudah sosialisasi pernikahan dini itu pun juga disampaikan biar Pak Yudas juga ikut di situ. Siapa tahu Pak Yudas tertarik lagi untuk nambah gitu ya. Cukup ya. Karena direkam. Bisa nanya sama yang di rumah. Oh gitu. Oke. Ini kan ada golongan santri tadi sudah masuk kita. Pernah sih ada berita kita pernah mendapatkan ada golongan kiai yang juga pernah sampai terlibat. Memang sejauh ini pengaruh narkoba dalam sisi pergaulan itu gimana sih Bang? Misalnya dia sebagai alat komunikasi sekarang atau kemudian itu hanya alat, memang dia kecanduan betul? Ya memang ada yang kecanduan betul. Ada yang kecanduan betul? Betul, iya. Ada juga yang dijadikan alat komunikasi. Ya, ada juga seperti itu. Ya, alat komunikasi itu maksudnya saya bisa bergaul dengan ini kalau saya Betul. Pengakuan. iya untuk pengakuan kan bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya itu dijadikan alat komunikasi, itu kan kadang ada orang nih dalam rangka mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau kemudian masuk dalam komunitas tertentu itu pernah nggak kejadian menangkap komunitas tertentu yang mereka adalah pecandu narkoba? Kita pernah mengamankan di tahun 2020. Di situ kayak pesta narkoba, Iya. pesta sabu. Jadi di dalam satu ruangan itu ada perempuannya satu, tuan rumah sama suaminya, terus sama di ruangan satu ruangan yang sama itu 7 orang. Itu komunitas apa itu yang 7 yang pesta narkoba? Itu malah di pedesaan. Pedesaan. Justru di pedesaan. Iya. Kita mengamankannya di desa, bukan di wilayah kota. Orang dia misalnya sebut misalnya, oh dia kecenderungannya hobinya apa gitu, nggak boleh ya? Kalau dari pengakuan dia itu awalnya itu dia ya cuman teman nongkrong di warung kopi. Habis itu berkembang di rumah gitu. Oh gitu. Jadi kalau dia itu misalnya kesenangan hobi yang sama itu enggak cuman juga ya. Ya senangnya ngumpul di warung gitu. Habis itu pindah nyari tempat aman. Oke. Pak, ini kan kemarin ada kejadian yang sangat menggemparkan nih Pamekasan tuh. Orang yang curi kotak amal. Divonisnya sebagai pengguna narkoba dan pencurian atau cukup di pencuriannya yang kemarin? Kalau kita lihat dari laporan polisinya itu kan pencurian. Iya. Jadi pencurian. Nah, kita dapatkan itu untuk beli sabu atau narkoba jenis lainnya. Itu kan dari pengakuannya dia waktu diperiksa. Iya. Cuman kita kembali ke laporan polisinya Yang di awal laporan polisi tentang pencurian kotak amal. Tapi itu tetap kita kembangkan. Jadi di narkoba ini kita juga koordinasi sama di reskrim. Nah dia yang menangani khususnya yang menangani laporan itu ya. Karena beda gedung, beda ruangan. Jadi tetap kita pantau dia jaringannya kemana, tetap kita kembangkan. Artinya memang sudah ada pengembangan untuk mengarahkan kepada dia beli ke siapa. Yang kita kembangkan itu masalah jaringannya. Jaringan narkobanya. Jaringan narkoba, peredarannya. Sampai hari ini belum ada perkembangannya bagaimana? Perkembangannya kalau misal strategi nggak apa-apa, nggak usah disampaikan. Perkembangannya rahasia. Ya. Ya perkembangannya sudah, tapi Sudah tapi ada memang perkembangan, udah ada titik terang. Nah kita tinggal nunggu
ya mudah-mudahan Tuhan kasih kita kesempatan untuk berantas peredaran ini. Mudah-mudahan di Pamekasan ini juga peredaran narkoba juga semakin berkurang, kalau bisa hilang gitu. Bisa hilang. Oke. Saya pengen tahu nih di lapas ya, menangani orang yang kecanduan narkoba dengan miras itu gimana perbedaannya? Sebenarnya itu sama-sama adiksi kan ya? Iya, sama-sama adiksi. Iya, hanya beda jenis Obatnya. barangnya saja ya, dan itu juga menimbulkan efek baik psikis maupun fisik. Jadi target kita adalah mengembalikan ke perilaku normal, ke normatif. Jadi ketika kita menjadi seorang adiksi, itu kepribadian itu berubah. Jadi kepribadian yang asli, mereka yang tanggung jawab, yang peduli dengan lingkungan, itu kebanyakan hilang, dan mereka berubah menjadi kepribadian adiksi. Kepribadian adiksi itu ya yang mereka tidak bertanggung jawab, tidak sopan, tidak bisa menghargai diri maupun lingkungannya, yang mengutamakan kebutuhan narkobanya terpenuhi. Makanya kan tadi disampaikan memang banyak yang sebenarnya dia kasus kriminal, ternyata latar belakang dia melakukan kriminal adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan narkobanya. Jadi kebanyakan itu ya. Banyak juga seperti itu. Banyak yang seperti itu. Jadi ketangkap karena kasus kriminal, ternyata setelah di asesmen latar belakangnya ya dia untuk memenuhi kebutuhan narkobanya. Dan itu rehabilitasinya ya sama sistemnya, sama metodenya sama, mengubah perilaku mereka. Mas Gana, saya pengen tahu nih, kan kalau orang operasi itu dia harus menggunakan, ada sebagian kan yang disuntikan obat bius apa, dan kemudian itu berpengaruh, kadang menyebabkan seseorang itu untuk bisa sembuh harus menggunakan obat-obat yang dalam tanda kutip terlarang, tetapi atas rekomendasi dokter. Adakah enggak yang orang yang pasca operasi menjadi pecandu? Pasca operasi Menjadi pecandu zat adiktif itu? Kalau sejauh ini ya apa, kalau misalnya dia menjadi pecandu karena dia pasca operasi, belum menemukan sih ya. Belum menemukan. Jadi rata-rata memang ya karena pergaulan di lingkungan sosial itu tadi. Kalau dari pasca operasi sejauh ini belum sih. Jadi memang pecandu narkoba di Pamekasan itu adalah karena dipengaruhi pergaulan. Mayoritas di situ. Yang masuk ke Ghana gitu. Iya. Oke. Di Polres juga sama tadi, soal lebih banyak ke pergaulan. Kalau yang di lapas setelah diteliti, ada sebagian yang pergaulan dan perilaku kriminal gitu untuk memenuhi kebutuhan di situ. Oke. Mbaknya ini ada nggak yang dari perempuan yang pernah mengeluhkan saya ada kecenderungan untuk menjadi pecandu narkoba? Tidak ada. Karena alhamdulillah kita pergaulan lingkungannya ya juga positif gitu. Nah, kita biasa organisasi. Oh gitu, oke. Kalau misalnya yang perempuan gimana di lapas? Ada. Ada juga. Ada. Berapa? Sekarang ini yang kasus narkoba ya. Iya iya. Kasus narkoba yang kalau nggak salah ada 5 atau 6 orang. 5. Ya, Ya sekitar 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Ya. Nah, kalau mereka rehabilitasi dan kemudian mau rehab di luar, boleh nggak? Kalau sudah jatuh vonis ya nggak boleh. Oh, kalau jatuh. Nah. Selesai vonis nanti kalau misalnya dia Bisa. mau rehab, Bisa. 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 Nah, kalau selesai vonis mau rehab itu direkom ke lembaga apa saja ya? Iya. Dari lapas. Kalau yang di Madura, terutama di Pamekasan, memang satu-satunya masih ada Ghana. Di Ghana. Betul, karena ini kan lembaga rehabilitasi memang berangkatnya dari LRKM, Komponen Masyarakat, tetapi memang sudah bekerja sama dengan BNN maupun Kementerian Sosial ya, sudah resmi ditunjuk sebagai IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi seorang pecandu itu kan sebenarnya punya kewajiban dia, punya kewajiban untuk melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor tadi itu untuk mendapatkan rehabilitasi. Gitu. Jika memang dia betul-betul mengalami adiksi ya kewajiban IPWL ini merehabilitasi. Betul. Dan secara undang-undang sebenarnya
ketika memang betul-betul pure murni mereka pecandu, tidak ada kecenderungan untuk terlibat jaringan, mereka ketika memang bersentuhan dengan aparat sebenarnya bisa diarahkan untuk rehab ya Pak ya, pasal 127 itu dengan mekanisme di TAT, tim asesmen wajib lapor ke BNN begitu. Tapi kalau sudah kadung proses jalan masuk ke lapas ya harus selesai pidananya. Harus selesai dulu pidananya, menjalani vonis, baru kemudian. Betul. Tapi kalau di Pamekasan, kalau misalnya selesai vonis mau rehab, lanjut rehab, dilanjutkan ke tahanan. Bisa kalau orang Pamekasan. Kalau orang Pamekasan. Iya. Ada nggak yang kemudian ada yang pengen rehab dilanjutkan ke pesantren? Kalau keinginan sebenarnya banyak. Hanya Cuma kan pesantren itu belum memiliki betul. alat medis ya. Belum memiliki perangkat Medis. yang memang bisa secara empiris kemudian ini bisa membantu rehabilitasi narkoba. Ya, memang kalau di Pamekasan setahu saya tidak ada yang spesifik ke pesantren ya, tapi kayak di Suryalaya ada pesantren yang besar di mana Inaba ya, Inaba itu memang sudah mengkhususkan juga ini untuk rehabilitasi berbasis pesantren itu ada. Kalau di Pamekasan memang belum ada pesantren yang rehab. Kalau di luar sudah ada ya. Sudah ada. Kayak Suryalaya sama Inaba. Iya. Oke, Pak Idas, ada nggak pernah nangkap orang yang sudah ditangkap karena candu narkoba, tiba-tiba berapa tahun kemudian atau berapa bulan kemudian dia ditangkap sudah jadi pengedar?